waktu-Mulah waktu yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami umat Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kami kesempatan waktu untuk datang di hadapan hadirat-Mu, beribadah sesuai dengan perintah-Mu. Kami sudah memuji Engkau ya Allah kami, saatnya bersama-sama kami rendahkan hati kami untuk mendengarkan firman Allah. Urapi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, semua kami sama-sama diubahkan, dipulihkan, diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, salam sejahtera buat semua kita, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini berjudul menjadi berkat bagi keluarga. Buah iman yang terpancar dari kepemimpinan suami. Saudara-saudara, kepemimpinan suami mempengaruhi berkat yang akan dicurahkan bagi seisi rumah tangga atau seisi keluarga. Itu sebabnya sekali lagi kita bersama-sama hari ini renungkan firman Tuhan menjadi berkat bagi keluarga. Buah iman yang terpancar dari kepemimpinan suami. Firman Tuhan akan kita dasari dari Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah keluarga, peran suami sebagai pemimpin sangatlah penting dan berpengaruh besar terhadap dinamika kehidupan rumah tangga itu sendiri. Kepemimpinan yang didasari oleh iman yang kuat dari seorang suami ternyata tidak hanya membawa pengaruh atau dampak yang positif bagi hubungan suami istri, tetapi juga perkembangan kerohanian atau spiritual seluruh anggota keluarga. Sekali lagi coba renungkan pertanyaan ini, apakah memang saudara sungguh-sungguh mengasihi keluargamu sendiri? Memang kedengarannya pertanyaan ini seperti pertanyaan yang tidak penting. Tetapi ternyata tidak semua orang mengasihi keluarganya. Bisa suami tidak mengasihi keluarganya, bisa istri tidak mengasihi keluarganya, bisa anak-anak juga tidak mengasihi keluarganya. Maka sekali lagi bersama-sama kita belajar hari ini. Sebab buah iman yang terpancar dari kepemimpinan suami itu menjadi teladan yang nyata dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menciptakan lingkungan yang penuh kasih, penuh damai, dan penuh berkat. Itu sebabnya hari ini kita bersama-sama renungkan bagaimana iman yang mendalam. Dan hidup dalam Tuhan mempengaruhi kepemimpinan seorang suami. Serta dampak positifnya bagi keluarga. Sekali lagi saudara-saudara renungkan pertanyaan ini, bagaimana iman yang mendalam. Dan hidup dalam Tuhan itu bisa mempengaruhi
kepemimpinan seorang suami dan dampak pengaruhnya bagi keluarga itu sendiri. Hari ini kita bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Hal yang pertama, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan adalah beriman. Meski terhalang dalam pandangan. Beriman meski terhalang dalam pandangan, dengan kata lain tidak melihat sesuatu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Tanpa mengetahui. Terhalang dalam pandangan, tidak melihat, tapi percaya. Ayat 9. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin. Allah memberi perintah kepada Abraham untuk pergi meninggalkan daerah atau tanah kelahirannya. Saudara-saudara, tempat di mana dia berada itu sebenarnya sudah berada pada situasi yang nyaman bagi dia dan keluarganya. Namun saudaraku sekalian yang terkasih, ketika Abraham mendapat perintah dari Tuhan Allah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, yang sama sekali ia belum pernah mendapat gambaran soal tempat yang akan dituju. Namun Alkitab berkata dia pergi. Kepergian Abraham didasarkan pada iman, yaitu ketaatan dia kepada perintah Allah. Itulah iman yang sesungguhnya. Sekali lagi, ketaatan Abraham pada perintah Allah itulah yang menggambarkan bahwa dia sungguh-sungguh beriman. Sama sekali belum mendapat gambaran tentang kota yang dituju atau daerah yang akan dituju. Namun saudaraku, meskipun dia tidak tahu, meskipun dia belum mendapat gambaran, Abraham tidak menjadikannya sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Dia tidak berkata, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biarlah saya pergi dulu memeriksa, melihat daerah itu. Kalau nanti daerah itu cocok, saya akan pergi. Saya akan bawa istri dan keluarga saya. Seharusnya kan begitu. Tetapi saudara-saudara, dia tidak lihat, tidak tahu apa yang ada di sana dan seperti apa. Namun saudara-saudara, itulah ciri iman yang teguh. Ciri iman yang teguh dan iman yang sejati adalah tetap
menaruh percaya kepada Allah. Meskipun belum melihat buktinya. Oke, Bapak Ibu mari kita renungkan bersama-sama. Ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya pada Allah meskipun belum melihat buktinya. Bapak Ibu, khususnya para suami hari ini, banyak hal yang belum kita dapat dan ketahui di tengah keluarga. Maka keyakinan kepercayaan seorang suami akan mempengaruhi berkat Allah turun dan tercurah atas keluarga. Seorang suami dituntut memiliki iman yang teguh. Iman yang sejati. Di mana dia menaruh percayanya kepada Allah. Meskipun belum melihat bukti apa-apa di tengah keluarga. Itulah yang pertama yang kita pelajari dari seorang Abraham, beriman meskipun terhalang dalam pandangan. Yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Ayat 11 sampai 12. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, yaitu Allah, yang memberikan janji itu setia. Haleluya. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, tapi Abraham percaya didasarkan pada satu pernyataan begini. Karena ia menganggap, Abraham percaya bahwa Allah yang memberi janji itu setia. Ingat sekali lagi saya baca. Karena ia Abraham menganggap dia yaitu Allah yang memberi janji itu setia. Dengan kata lain Abraham mau katakan kalau Allah berjanji tak mungkin dia ingkar janji. Kalau Allah berjanji maka dia akan menepatinya. Sekali lagi ia yang memberi janji itu setia. Abraham beriman. Abraham percaya dalam kemustahilan. Abraham dan Sarah istrinya adalah teladan tentang iman teguh yang berani menghadapi kemustahilan. Abraham sudah tua. Lalu Sarah, kata Alkitab tadi dikatakan Sarah itu sendiri mandul. Dia mandul, istrinya mandul. Abraham sudah tua. Ini yang kita sebut sekali lagi mustahil. Tapi karena Allah yang memerintah, karena Allah yang memberi janji itu, menurut Abraham dan Sarah pasti dia lakukan itu. Abraham tetap teguh beriman. Meskipun Alkitab juga katakan Sarah itu tertawa. Sarah menertawakan. Kenapa dia tertawa? Mungkin geli di perasaannya. Masa saya sudah tua, kau sudah tua, aku pun mandul, masih ada punya anak. Wah, ya biasanya kan kita bisa tertawa juga terhadap sesuatu yang menurut kita tidak mungkin, akhirnya kita tertawa. Tapi tertawaan kita itu sebenarnya tertawa ngeledek gitu ya. Tertawa tidak yakin. Saudara-saudara, Abraham tetap teguh meskipun Sarah menertawakannya. Iman sejati itu juga kadangkala diuji.
Dan ujian itu muncul dari orang yang paling dekat. Haleluya. Bayangkan Abraham percaya istrinya menertawakannya. Maka sekali lagi iman sejati itu diuji. Dan ujian itu kadangkala muncul dari orang-orang dekat kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang berpengalaman di tengah keluarga? Ketika suami atau istri mengungkapkan sesuatu untuk dikerjakan, dilakukan dalam keluarga itu. Lalu seorang tertawa. Seorang tertawa artinya dia seperti tidak yakin. Gitu ya, ngeledek gitu. Apakah istri katakan sesuatu, suaminya menertawakannya. Atau suaminya ngomong sesuatu yang wow, lalu istrinya menertawakannya. Atau dan sebaliknya dan sebaliknya. Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Abraham lulus dari ujian kemustahilan ini. Maka dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak, justru berasal banyak kaum, berasal banyak bangsa, berasal banyak bahasa dari keturunannya. Sekali lagi saudara, dengar, ini firman Tuhan. Persoalannya sekarang adalah apakah kita mau seperti Abraham berkata bahwa dia yang memberi janji itu setia. Itu saja masalah. Allah yang berjanji itu setia, itu yang harus perlu kita torehkan di dalam hati kita. Di dalam loh batu. Di dalam loh batu hati kita, di dalam hati kita sendiri. Itu yang harus kita tanamkan. Allah yang memberi janji itu setia. Kalau manusia berjanji bisa ingkar. Tapi Allah tidak pernah ingkar. Persoalannya adalah kita kadang-kala tidak mampu mempercayai Allah ketika itu kelihatannya mustahil. Tapi kita belajar dari Abraham. Beriman dalam kemustahilan. Apa yang kira-kira sedang mustahil di hadapan saudara hari ini? Tapi Allah dikuatkan dan diteguhkan oleh janji Allah, yaitu firman. Maka sekarang persoalannya mau ikut siapa? Suara hatimu yang bimbang atau suara Tuhan lewat firman yang terus meneguhkan kita. Mari kita memilih dan percaya sekalipun kelihatannya mustahil. Namun karena dia yang berjanji, yaitu Allah adalah setia. Yang ketiga, saudara sekalian. Abraham beriman dan melihat ke depan. Bukan hanya untuk sekarang, tapi dia lihat jauh ke depan. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Alkitab berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Beriman dan melihat ke depan. Saudara-saudara, ini juga yang saya sedang pikirkan seperti yang pernah saya katakan kepada jemaat.
Kadangkala saya sudah berkata, udahlah cukuplah begini. Di dalam hati kecil saya kadang-kadang muncul. Ini sudah ada di zona aman, sudah cukuplah. Artinya apa? Pengembangan pelayanan, pengembangan gereja kita. Mungkin saudara juga berkata demikian, memang begini-begini aja udah cukup Pak. Orang kita juga bukan di kota besar. Ini saja kita sudah nyaman Pak. Ini sudah cukup. Ngapain lagi Bapak menyusah-nyusahkan diri, memikirkan ini dan itu. Usia sudah lebih setengah abad. Tapi sekali lagi saya mau katakan, bukan hanya untuk diri saya. Tetapi saya melihat jauh ke depan. Saya tidak tahu 20, 30, 50 tahun ke depan. Seperti apa daerah kita. Bisa bayangkan tidak? Memang mungkin sebagian kita sudah pergi pulang. Sudah meninggalkan tanah air ini. Tapi kita harus memikirkan masa depan rohani. Kehidupan rohani. Dari anak-anak atau cucu kita kelak. Itu saja Pak. Jujur saja. Kalau kita mau ambil zona nyaman, sudah cukup ini Pak. Saya sudah pernah bilang, gak cukup 3 kali, kita buat 4 kali. Gak cukup 4, kita buat 5 kali. Kenapa rupanya? Namun saudaraku sekalian, itu bukan jawaban. Maka kita berusaha dalam kemustahilan melihat keadaan kita hari-hari. Belajar dari kebenaran yang dilakukan oleh Abraham walaupun konsepnya berbeda. Mari kita beriman dengan melihat jauh ke depan. Sebab iman yang teguh itu akan membawa seseorang untuk dapat melihat jauh ke depan. Menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang. Dan saudaraku, salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal yang digambarkan sebagai tanah air dan kota surgawi. Itu Alkitab tadi berkata. Ya jangan hanya pikirkan di dunia inilah, di pikiran di dunia ini hanya sesaat kok sementara. Mari kita pikirkan dalam kehidupan kekal. Mulai sekarang mumpung masih ada kesempatan Pak. Mumpung masih ada kesempatan Bu, siapkan diri kita untuk sampai ke sana. Sebab kalau kita sudah mati duluan, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk membenahi diri untuk masuk ke sana. Maka mumpung masih ada waktu. Masih diberi waktu Tuhan, oleh Tuhan. Masih diberikan kesempatan kepada saya dan saudara. Mari persiapkan diri kita. Mempersiapkan anak-anak kita. Persiapkan generasi-generasi yang ada sekarang ini. Supaya bersama-sama sampai ke tanah air. Itu tanah air atau disebut kota surgawi. Abraham melihat jauh ke depan. Percayai sesuatu yang lebih luar biasa, yang lebih hebat dari apa yang sedang terjadi hari ini. Yang keempat, Abraham beriman dalam pengorbanan. Ayatnya yang ke-17 sampai 19. Karena iman tatkala ia dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Perhatikan baik, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal.
Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ishak belum sempat menikah. Ishak belum sempat melahirkan anak sebagai keturunan ke depan. Tapi sekarang Ishak diminta untuk dipersembahkan. 19. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa. Ini iman. Oke, kalau sekarang Tuhan minta dipersembahkan tidak apa-apa. Silahkan. Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang. Sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dari sini kita belajar sebuah kebenaran bahwa ketika Allah menguji Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh beriman. Saya percaya teriris sekali hati dia ketika dia harus persembahkan anak itu. Sekali lagi Abraham, Ishak belum sempat menikah dan punya keturunan. Tapi sekarang dia diminta untuk dipersembahkan. Tetapi saudara-saudara, bukti dari orang beriman, dia rela berkorban. Mengorbankan yang terbaik sekalipun. Yang termahal sekalipun yang ada pada dirinya. Dia rela. Itulah Abraham. Saudara-saudara, Abraham percaya bahwa Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati adalah Tuhan yang tak terbatas dalam pemeliharaan terhadap orang-orang yang dikasihi. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Memang kisah ini dikisahkan dari pengalaman seorang kepala keluarga yang bernama Abraham. Maka kita sebagai kepala keluarga harusnya memahami dan mempelajari, meresponinya. Dan ibu-ibu pun walau bukan sebagai kepala keluarga. Dan semua kita belajar dari kisah seorang Abraham. Bahwa dia sudah menjadi berkat bagi keluarganya. Kenapa dia bisa menjadi berkat bagi keluarganya? Karena dia sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang beriman. Meskipun terhalang dalam pandangan. Pemimpin yang beriman meskipun dalam kemustahilan. Yang ketiga, pemimpin beriman dan melihat ke depan. Dan yang terakhir, dia sebagai seorang pemimpin yang rela berkorban. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman hari ini. Dan kami sungguh-sungguh menyadari hidup kami masih jauh daripada kebenaran ini. Namun kami mau belajar seperti Abraham. Supaya kami memiliki iman yang teguh. Oh Tuhan, tolonglah kami. Untuk mampu mempercayai Allah. Di dalam seluruh kehidupan kami. Mempercayai Allah meskipun kelihatannya mustahil. Dengan satu keyakinan karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Meteraikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, umat-Mu yang sudah mendengarkan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.